Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan dari Pekanbaru menuju Sumbar. Udah lama kita nggak pulang ke Sumbar nih. Zata ini dia sudah menyelesaikan hafalan 10 juz Quran. Jadi pas dia pulang dari pondok, dia ngajak jalan ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah kebetulan ada waktu. Saya, istri, dan anak ketiga, 4 dan 5 yang bisa berangkat. Anak yang pertama dan kedua tidak bisa berangkat saat ini. Nah, ini Ziva, senang hati Ziva mengarah ke kamera, dia berfoto, sangat bahagia karena memang sudah lama kita tidak jalan-jalan ke Bukit Tinggi dikarenakan PSBB, PPKM, dan sekarang sudah bisa lagi. Nah, ini alhamdulillah bisa berangkat. Kebetulan ada libur dulu, ceramah, jadi saya sempatkan jalan-jalan bersama istri dan anak-anak. Nah, memang terlihat kebahagiaan di wajah anak-anak, senang kita melihatnya, dan ini merupakan satu amalan juga yang dicontohkan dari Rasulullah SAW untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik bagi keluarga, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Namun perlahan-lahan insya Allah kita akan terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, insya Allah. Nah, ini Ziva, lihat wajahnya sangat senang sekali selama perjalanan. Jadi ini juga menambah kebahagiaan dan kekuatan bagi kita melihat pemandangan, karena ini nggak ada di Pekanbaru pemandangan yang seperti ini. Nah, ini di daerah PLTA Koto Panjang namanya, kaum muslimin muslimat. Jadi memang di sini ini dulu jalan, awalnya itu jalan, kemudian dibuat untuk pembangkit listrik, jadi jalan itu ditutup, kemudian dipindahkan perkampungan ke atasnya. Jadi dari atas ini kita melihatnya kayak melihat lembah, ini yang dikatakan orang Raja Ampatnya Pekanbaru. Nah, ini setelah sampai di hotel, pagi harinya kita sarapan di Novotel. Memang ini hotel yang recommended banget di Bukit Tinggi, dan memang di jalan ada kejadian kopling mobil rusak, tapi alhamdulillah Allah menolong, kita akhirnya sampai juga ke Bukit Tinggi. Nah, Novotel ini memang jadi langganan kami setiap kali ke Bukit Tinggi, terus ke Novotel. Nah, ini balik lagi nih ke pemandangan yang dikatakan orang Raja Ampatnya Sumbar nih, Raja Ampatnya Sumbar. Memang mirip betul Raja Ampat di mana, Papua ya kalau tidak salah. Indah lokasi, tapi memang luar biasa jadinya terbentuknya. Iya, terbentuk dari jalan dulunya hingga menjadi bersih. Nah, ini lokasinya sudah di Ngaresianok. Nah, di Ngaresianok ini ada kafe baru namanya Cafe Toman. Nah, jadi ini bolehlah membawa anak keluarga jalan-jalan ke sini. Lokasinya indah setelah Taruko. Ini Zata lagi gak enak badan, cemberut. Nah, ini sibuk sendiri karena di hari libur dia boleh main HP. Nah, ini mama istri. Nah, ini nih si Minil si Minil Deva ikut main lawat. Cuman waktu kami datang nih tempat belum dibersihkan, kaum muslimat, karyawannya sedang baru beberes, jadi masih kotor lah. Ini sambil nih mereka membersihkan tempat ini, ya kami ya duduk-duduk lah, foto-foto, kemudian melihat pemandangan. Cukup indah di sini karena memang kita nggak pernah lihat-lihat kayak gini di Pekanbaru. Jadi memang sesuatu yang luar biasa, masya Allah. Allah anugerahkan alam yang indah, dan mudah-mudahan ini membuat kita bersyukur, bukan membuat kita menjadi kufur, insya Allah. Nah, ini lokasinya Cafe Toman. Kalau dari Novotel itu cuma 23 menit kalau nggak salah ya. Nah, ini kita udah sampai di Jam Gadang. Nah, di Jam Gadang cukup ramai sekarang. Padahal hari kerja ini, hari sekolah. Cuman karena memang sudah lama orang-orang tidak liburan, jadi dari mana-mana datang ke Bukit Tinggi. Hotel-hotel semua penuh.
jalanan kita bisa melihat di sini penuh. Ini kan pasti orang-orang dari luar ini, dari luar Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi sangat indah sekarang karena betul-betul ditata. Kemudian jalanan, keamanan 24 jam kayaknya nih. Ada terus Pak Satpol PP terus bertugas, jadi kita nggak khawatir lah di jam gadang ada penipuan atau pencopetan karena petugasnya di mana-mana. Petugasnya banyak. Nah, ini kami jalan dari jam gadang menuju, ada nama tokonya Same, ada nama tokonya Tangkele. Nah, lihat-lihat di sana. Karena Zata katanya dia mau beli baju buat di pondoknya. Nah, ini sambil jalan cukup ramai dan teduh. Nah, itu enaknya. Dia panas tetapi teduh. Makanya orang ramai duduk-duduk di sini. Nah, ini menjelang ke bawah. Sengaja di slow motion nih. Itu Deva. Terus kami jalan, ya jaraknya kalau dari jam gadang ini ke Same itu sekitar 500 meter lah, 500 meter. Jadi sambil kita jalan itu enak, kita ngelihat semuanya tertata, ada air-air gini. Kemudian apa namanya nih, pohon-pohonannya teduh, rindang, dan juga banyak enjol mainan, dan tidak mahal mainan untuk anak-anak di sini. Tidak mahal lah, bagus. Ada mainan dorong-dorongan itu biasanya yang ada kuda-kuda seperti Udi. Di sini dijual sekitar harga 20 sampai 25.000. Nah, ini kita nggak pernah lihat kuda di Pekanbaru. Di sini kita bisa lihat kuda, dan tempatnya sejuk, asri. Nah, di atas sana itu ada apa namanya, ada monumen Bung Hatta. Nah, ini yang ngemerain istri. Terus kemana? Ini di hari kedua kita mau pergi sarapan ke bawah lagi, ke lantai 1 tempat sarapannya. Nah, ini asik hotelnya itu, view-nya di luar itu pegunungan, ada Gunung Singgalang, ada Gunung Merapi. Nah, ini keadaan hotelnya. Nah, keadaannya sangat indah, bagus lah hotelnya. Hotel ini rapi, bersih, air panas, air dinginnya ada, ya. Dan apa namanya nih, betul-betul pelayannya ramah-ramah. Kemudian apa namanya nih, kamarnya betul-betul bersih, rapi. Memang mungkin semua hotel seperti itu, cuman kami lebih memilih kalau ke Bukit Tinggi ini ke Novotel lah. Nah, memang enak di tengah-tengah kota ya, di tengah-tengah jam gadang. Jadi memang sangat mudah aksesnya kemana-mana. Nah, ini menuju restoran, tempat sarapan. Nah, alhamdulillah nih kita bisa sarapan semua. Ya, kalau sebetulnya kan hanya untuk berdua. Jadi kalau untuk itu tambah, kalau nggak salah sekitar 60 ribuan lah satu orang tambahan, selain itu kalau lebih dari 2. Cuman ya alhamdulillah kita sarapan semua. Dan di sini ini berbagai macam makanannya. Ada nasi goreng, ada nasi putih, sosis, kentang, ubi, bubur, roti. Jadi memang lengkap banget. Jadi memang asik kita nih, seperti puding, semua ada, kekuean, luar biasa, masya Allah. Memang betul-betul nih hotel nggak sembarangan. Jadi kita tuh benar-benar bisa memilih lah apa yang mau kita makan. Semua boleh dibilang ya, semua yang kita suka tuh ada gitu. Nasi goreng, ini saya milih nasi goreng, ada mie goreng, terus minumannya ada Milo,
Terus ada bisa kita minta telur separuh matang, kemudian ada hot Milo, ada kopi susu, semua lah pokoknya yang kita mau lah. Tapi ini yang umum ya, yang umum tuh semua ada, disediain semua. Jadi memang kita selain duduknya nyantai, tempatnya indah. Nah nih Eva nih juga mau makan nih di hari kedua, lumayan banyak makannya nih kaum muslimat. Alhamdulillah, lihat wajah anak seperti ini nih menguatkan imun tubuh kita insyaallah. Nah ini masih ya, setelah selesai kita jalan lagi. Nah, terus keluar dari restoran, kita nih menuju ke arah atas. Nah, dia kalau di kanannya ini kolam renang, jadi kita menuju ke arah atas dulu. Terus jalan. Nah, ini tangganya asik lah, masuk keluarnya. Sini tangganya. Kita jalan lagi mengarah ke kamar. Nah ini ruang lobi. Si dedek nih minta main air ya. Dilayanin dulu main air sebentar. Biasalah anak-anak kaum muslimat, memang kalau udah ngeliat air itu pengen itu main lah. Padahal mandi nggak sanggup tuh, dingin karena Bukit Tinggi sangat dingin. Ini aja kita tidak menghidupkan AC di kamar karena memang cuaca sangat dingin. Nah kemudian kami terus nih lurus masuk ke kamar. Ada yang mau naik tangga, ada yang mau naik lift. Nah, cuma nih kalau naik lift dekat nih, langsung nih naik tangga langsung ke atas. Nah, jadi milih naik lift aja karena udah capek juga kali ya jalan-jalan kaki. Nah, masuk lift. Nah, kita ke lantai 2. Nah, ini senang lah lihat mereka bahagia. Nah, karena kita di tanggal 9 sudah berangkat ke Belilas. Sayangnya ada ceramah di Belilas, jadi ya sempatkan dulu jalan-jalan sama anak. Masya Allah tuh pemandangan gunung di lantai 2 ini sangat indah ya. Kalau dari sini, ini namanya kamar sayap kanan kalau di Novotel nih kaum muslimat. Nah, jalan lagi terus menuju kamar. Terus kita di kamar 227. Nah, kamar 227 ini di sayap kanan. Jadi view-nya itu langsung, kalau kita buka jendela itu langsung kelihatan Gunung Singgalangnya. Ke kirinya kita lihat nanti Gunung Merapinya. Nah, terus ini berada di lantai 2. Oke, kita masuk ke kamar. Bismillah. Masuk. Nah, ini dari jendela nih kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini kalau dari jendela kamar kita bisa melihat pemandangan gunung. Nah, apa ini yang Gunung Merapi atau Gunung Singgalang nggak tahu juga, karena di kiri ini juga ada gunung. Pokoknya dua-duanya itu Gunung Singgalang atau Gunung Merapi. Nah, ini di perjalanan pulang kembali ke Pekanbaru. Sepanjang perjalanan mata kita dimanjain dengan melihat pemandangan. Nah, itu di atas itu adalah Kelok 9 yang baru gitu. Yang lamanya ada di sebelah kiri. Nah, ini kalau orang-orang Jawa bilang Bukit 9 karena memang kalau jalan yang lama itu memang berkelok-kelok, jumlahnya 9. Nah, pemerintah Sumatera Barat dari tahun berapa waktu itu membangun lagi nih jalan yang baru aksesnya. Memang indah, luar biasa. Masya Allah perjalanan kali ini betul-betul dibantu oleh Allah, karena ketika kopling mobil itu rusak, itu
itu sempat mau diderek, tapi habis sholat zuhur saya mencoba lagi mobil, ternyata kembali lunak koplingnya. Nah itu luar biasa ketika kita masukkan ke bengkel, orang bengkel bilang ini betul udah hangus gitu. Ya, alhamdulillah ini semua pertolongan Allah. Mungkin ada yang tidak kita ketahui, ternyata kembali bisa normal. Nah, baru pas sampai di bengkel baru ketahuan ternyata barangnya sudah hangus. Nah ini pemandangan di Kelok 9 yang baru. Nah, ini gitu. Nah di pinggir-pinggir nih banyak yang jualan nih, banyak masyarakat berjualan. Cuman mungkin perlu dibaguskan lah kalau karena ini beradanya di bahu-bahu jalan gitu. Dan apa namanya nih, kesan itu kayak ada rumah-rumah orang gitu ya, padahal itu adalah orang jualan. Nah ini kan kelihatan nih seperti kayak orang buka-buka pondok di jalan gitu kan. Kalau misalnya dibagusin nih keren nih, atapnya mungkin dijadikan rumbio, seragam, semuanya betul-betul dibentuk indah lah. Nah, ini pemandangan selama di jalan di Kelok 9. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan perjalanan ini diridhoi oleh Allah dan menjadi penyemangat, karena memang kita ini dianjurkan untuk banyak berjalan, melihat sambil mempelajari, memahami. Karena ketika saya coba naik Grab, saya bertanya, ada orang hobinya itu kadang mancing. Kita mikir kan bisa aja dia beli ikan, tapi kenapa dia akhirnya mau mancing? Karena mancing itu lain, ada kepuasan di sana, kata orang Grabnya. Jadi di situ saya tahu, oh berarti memang kalau hobi itu nggak bisa dipertanyakan. Kenapa orang mau ngejar layangan, padahal beli layangan kan bisa, betul juga kan? Kenapa orang mesti beli kamera yang mahal-mahal, padahal di HP bisa? Nah itulah hobi. Jadi dari sisi itu saya akhirnya memahami, ternyata memang kalau orang udah hobi ya, tidak bisa dipertanyakan. Makanya ketika orang